Prestasi lahir dari disiplin, kekuatan dari kebersamaan. Selama kita tetap bersatu, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk ditaklukkan. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu kedua bulan September kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Oki, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima kunjungan silaturahmi dari Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaera 5 Laksda TNI Ali Triswanto SEMSI di Gedung VIP Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kunjungan ini merupakan perkenalan Laksda TNI Ali Triswanto sebagai komandan baru sekaligus komandan pertama Kodaera 5 pasca alih organisasi dari Lantama 5 menjadi Kodaera 5. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat komunikasi sekaligus menjalin koordinasi awal dengan Pangkoarmada 2. Koarmada 2 kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui atlet-atlet karatenya yang berhasil meraih 6 medali pada kejuaraan Karate Internasional Open Piala Kemenpora 2025 di Yogyakarta. Raihan 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu menempatkan Koarmada 2 di jajaran 12 besar dari 163 kontingen, sekaligus menjadi bukti kualitas prajurit TNI Angkatan Laut di kancah nasional maupun internasional. Di waktu yang sama, semangat profesionalisme juga tercermin dalam peringatan HUT ke-77 Korps Supply yang diikuti prajurit Koarmada 2 secara virtual dari Surabaya, dengan menegaskan komitmen membentuk prajurit yang bermoral, jujur, dan profesional. Selain prestasi dan peringatan Korps, Koarmada 2 juga fokus menjaga kesiapsiagaan prajurit melalui latihan pasukan huru-hara di Dermaga Madura, Surabaya. Latihan ini menghadirkan simulasi pengendalian massa sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi keamanan di Jawa Timur. Pangkoarmada 2 menegaskan pentingnya prajurit untuk sigap, profesional, serta mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan ini menggambarkan konsistensi Koarmada 2 dalam membangun prestasi, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga stabilitas keamanan bangsa. Dalam rangka menyambut kejuaraan Open Turnamen Lomba Menembak Piala Panglima TNI tahun 2025 yang digelar dalam rangka HUT ke-80 TNI, Pangkoarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI melaksanakan training center menembak pistol dan senapan di lapangan tembak Kodiklatal JW Kainama, Surabaya. Kegiatan ini diikuti pimpinan Kotama TNI Angkatan Laut dan pejabat utama sebagai wujud persiapan optimal menghadapi ajang nasional sekaligus sarana untuk mengasah keterampilan dasar menembak sebagai bagian penting dari profesionalisme prajurit Jalasena. Tak hanya fokus pada persiapan lomba, Pangkoarmada 2 juga mengajak para pejabat utama dan satker serta para komandan KRI melaksanakan jalan sehat mengelilingi daerah basis Angkatan Laut Koarmada 2. Usai berolahraga, Pangkoarmada 2 meninjau markas Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair Koarmada 2, sekaligus menyaksikan langsung kesiapsiagaan para prajurit penyelam tangguh dalam menguasai peralatan selam. Pangkoarmada 2 memberikan apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme personel yang dinilainya sangat penting dalam mendukung keberhasilan tugas TNI Angkatan Laut, baik pada operasi penyelamatan maupun penanggulangan keadaan darurat di laut. Dalam rangka memperkuat diplomasi Angkatan Laut sekaligus meningkatkan hubungan kerjasama dengan Angkatan Laut Lebanon, Komandan KRI Sultan Iskandar Muda 367 Unsur Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2, Letkol Laut Pelaut Anugrah Anurullah selaku dan Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil melaksanakan courtesy call ke Markas Besar Angkatan Laut Lebanon, Lebanese Armed Forces Navy Headquarters di Beirut. Kedatangan dan Satgas disambut langsung oleh Commander Lebanese Armed Forces Admiral Mustafa Al-Ali bersama beberapa perwira tinggi Lebanese Armed Forces Navy. Pertemuan berlangsung penuh keakraban, di mana kedua pihak membahas program kerjasama
yang telah dilaksanakan serta peluang penguatan capacity building untuk meningkatkan kemampuan operasional Lebanese Armed Forces Navy. Netizen, hubungan persaudaraan antara TNI Angkatan Laut dan Tentara Laut Diraja Malaysia kembali erat melalui pertemuan dan kebersamaan yang berlangsung hangat di Mako Koarmada II maupun di atas kapal Diraja Sri Indra Sakti. Berikut informasi selengkapnya. Hubungan erat antara TNI Angkatan Laut dan Tentara Laut Diraja Malaysia kembali terjalin hangat melalui kunjungan kehormatan Panglima Armada Barat Malaysia, Laksamana Madya Datuk Baharudin bin Wan M. Denor ke Mako Koarmada II, Surabaya. Pangku Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menyambut langsung kedatangan tamunya di gedung VIP Nala. Pertemuan berlangsung dalam suasana persahabatan, membahas upaya memperkuat kerjasama di bidang operasi laut, latihan bersama, serta peningkatan profesionalisme prajurit sebagai komitmen menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan regional. Suasana keakraban semakin terasa saat Pangku Armada II menghadiri acara deck reception yang digelar TLDM di atas KD Sri Indra Sakti. Kehangatan penyambutan Panglima Armada Barat Malaysia dan prajurit TLDM mencerminkan eratnya persaudaraan kedua angkatan laut. Momentum ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkokoh sinergi strategis TNI Angkatan Laut dan TLDM dalam menjaga keamanan, perdamaian serta keharmonisan di perairan kawasan. Suasana khidmat mewarnai Samudra Hindia ketika 165 prajurit KRI Brawijaya 320 melaksanakan prosesi sakral mandi Katulistiwa di geladak heli kapal dipimpin langsung Komandan KRI Kolonel Laut Pelaut John David Nala Sakti Sondah. Tradisi maritim TNI Angkatan Laut ini bukan hanya ritual, melainkan simbol pengukuhan sebagai pelaut sejati oleh Dewa Neptunus dan Dewi Amfrit, sekaligus wujud pelestarian nilai-nilai kebaharian yang diwariskan turun-temurun. Setelah menempuh pelayaran panjang dari Italia, KRI Brawijaya 320 resmi memasuki perairan Indonesia pada etape ke-6 operasi penyeberangan Sasvata Jaladipa 25. Kedatangannya disambut hangat oleh unsur Satkor Koarmada 1, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 dan KRI Lambung Mangkurat 374 di Selat Sunda. Disertai latihan bersama, formasi Jaladipa hingga prosesi sail pass penuh kehormatan. Kapal layar kebanggaan TNI Angkatan Laut KRI Bimasuci tiba di dermaga Royal Brunei Naval Base dengan membawa misi diplomasi muhibah duta bangsa dan latihan praktek Kartika Jalakrida 2025. Kehadiran Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-72 bersama prajurit KRI Bimasuci disambut hangat oleh pejabat KBRI dan Angkatan Laut di Raja Brunei. Selain prosesi penyambutan resmi, KRI Bimasuci juga menggelar open ship untuk masyarakat Brunei sebagai sarana memperkenalkan tradisi maritim Indonesia, sekaligus mempererat hubungan persahabatan antarbangsa. Sementara itu di tanah air, Satgas Trisila 253 yang on board di KRI Teluk Ende 517 melaksanakan karya bakti dan bakti kesehatan di Kepulauan Sangihe. Disambut Forkopimda setempat, prajurit Jalasena bersama masyarakat bergotong royong membangun masjid, menanam pohon, serta memberikan pelayanan kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga diajak open ship dan mengenal lebih dekat alutsista TNI Angkatan Laut. Kehadiran Satgas Trisila menjadi bukti nyata peran TNI Angkatan Laut yang tak hanya menjaga kedaulatan laut, tetapi juga membangun kemanunggalan dengan rakyat. Panglima Koarmada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas keberangkatan KRI Surabaya 591, salah satu unsur satuan kapal amfibi Koarmada II dari dermaga Semampir Baru Koarmada II. Kegiatan pelepasan ini menjadi simbol kolaborasi antara TNI Angkatan Laut, khususnya Koarmada II, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan. KRI Surabaya 591 dijadwalkan berlayar menuju Pulau Bawean guna melaksanakan bakti sosial yang diprakarsai pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau terluar melalui bantuan sosial.
Panglima Koarmada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Bertempat di Ponpes Hasan Jufri, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, bantuan sosial berupa paket sembako diberikan secara simbolis oleh Gubernur Jatim kepada perwakilan masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada II bersama Denko Daerah 5 juga turut memberikan secara simbolis bansos kepada masyarakat Bawean. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gora. Gorawira, Madya Jala, Jala Seva, Jaya Mahi.